Bapak-bapak, ibu-ibu, syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama kita ngaji. Dan sore hari ini bukan luar biasa, tapi keluar dari biasanya. Kalau biasanya bab tajik, sore hari ini yang besok Kamis yang akan datang itu ada hari yang disebut apa? 25. Itu yang orang Nasoro disebut Natalan. Hari Natal, Natal ke apa istilahnya? Walaupun sebenarnya peristiwa itu tidak tanggal itu berdasarkan kajian yang sebetulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena besok kami sudah, maka tadi saya menyampaikan kepada Pak Adi sore nanti bagaimana seandainya kita mengkaji bersama bagaimana tentang Natalan itu. Kalau tahun baru masih belum ada, tapi Natalan besok Kamis kita sudah hari itu hari Natal, tapi kita tidak, kalau besok Kamis juga kita tidak bicara tentang Natal. Insyaallah besok Kamis kita akan bicara betapa marahnya Allah kalau Allah itu dianggap punya anak. Ya, jadi betapa marahnya Allah kalau Allah itu dianggap punya anak. Sore hari ini terkait bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Ulama Indonesia bahkan sejak zamannya Ketua Nahdlatul almarhum Bapak Hamka, dan di Indonesia waktu itu sudah diminta untuk mengadakan Natalan bersama. Akhirnya ceritanya almarhum Bapak Hamka keras tidak mau. Daripada saya orang Muni diajak Natal bersama, lebih baik saya keluar dari Ketua Muni. Seperti itu Bapak Hamka, dan waktu itu disampaikan bahwa orang mendatangi Natalan itu haram. Kalau dia diundang, undangannya tidak Natal, tapi ternyata Natalan, dia harus pulang. Makanan yang di situ adalah makanan yang haram, bukan haram tadi, tapi haramnya adalah haram sababi. Mengapa? Karena peringatan Natal itu adalah suatu bagi mereka adalah ibadah. Maka beliau menyampaikan itu. Dan berikutnya bapak-bapak, sore hari ini saya ingin menyampaikan keputusan MUI yang sudah juga lama, yaitu tahun hijriahnya 1 Jumadil Awal 1481. 1401. Sedangkan Masainya tanggal 7 Maret 1981. Bapak-bapak yang perlu kita
dan ibu, umat Islam belum begitu tahu. Mengapa? Maka dalam keputusan itu disampaikan masalahnya ini perayaan Natal bersama. Ya, jadi waktu itu diharapkan kita mengadakan Natal bersama. Dan di Indonesia, kalau kita menerima sasaran itu, tapi mudah-mudahan tertutup dan tidak jadi. Menteri Agamanya menyampaikan bahwa tahun ini akan Natal bersama. Kementerian Agama akan mengadakan Natal bersama. Dia mengatakan selama ini belum pernah, dan dia akan mengadakan. Jadi semacam apa? Menganggap peletak batu pertama. Tapi apa yang kita sayangkan, peletak batu pertama apa? Hal yang menurut ini sejak Bapak Angka dan nanti 81 itu adalah perbuatan yang haram. Ya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, daripada kesana kemari saya ingin menyampaikan saja perayaan Natal bersama itu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pertama itu memperhatikan, yang diperhatikan adalah keadaan umat. Perayaan Natal bersama pada akhir-akhir ini, pada waktu 81, disalah artikan oleh sebagian umat Islam. Jadi kita tidak melarang Natalnya dia. Waktu itu juga bukan melarang Natalnya orang Nasoro, tapi mengingat orang Muslim itu tentang Natal bersama itu disalahgunakan. Mengapa? Ya, jadi disalahgunakan oleh orang Islam dan disangka dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi. Jadi umat Islam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu itu bahwa Natal itu dianggap seperti kalau kita memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, mengadakan halal bihalal, dikira itu. Maka waktu itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, banyak orang Muslim yang juga datang ke tempat Natal. Bahkan waktu itu, kalau kita ingat 81, banyak orang Muslim itu kalau orang Nasoro mengadakan Natalan malah minta undangannya, ya, minta undangan. Kalau tidak diundang, dia malah minta, loh saya kok tidak diundang. Mengapa Bapak-bapak, Ibu? Karena satu ini tadi, pahamnya orang Islam itu bahwa Natal itu sama dengan kita memperingati Maulid Nabi, sama dengan kita memperingati Isra Mi'raj, sama dengan kita memperingati mengadakan acara halal bihalal. Itu pahamnya. Maka itulah yang kedua, ini Majelis Ulama memperhatikan satu itu tadi. Yang kedua, karena salah pengertian tersebut, ada sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan Natal.
caranya, atau mungkin dia adalah donaturnya. Sudah bacakan nanti semuanya saya. Mengapa? Mengapa? Ya. Yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia memperhatikan perayaan Natal bagi orang-orang Kristen adalah merupakan ibadah. Ya. Natal itu merupakan ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa sebenarnya Natal itu? Kalau kita perhatikan, Natal itu adalah kelahiran Isa. Kalau itu kelahiran Isa, saya kira ada apa-apa. Wah, hari ini kelahiran Pak Badudin. Ada apa-apa. Hari ini kelahirannya Pak Edi, diundang. Ada apa-apa. Tapi apa? Bukan kelahirannya Isa, tapi dia mengatakan kelahiran Isa, putra Allah. Jadi bukan kelahirannya Isanya, tapi lahir putranya Allah. Jadi diperingatinya adalah karena Allah punya anak. Ya. Karena Allah punya anak. Kalau kita kepada orang, tapi ini tidak semacam ibadah mata, tetangganya punya anak. Sebenarnya kepada siapa kita mengucapkan? Orang banyak alhamdulillah dengan satu lahir putra pun mugi-mugi dados putra ingkang solih solihah. Ini orang tuanya yang disampaikan, bukan anaknya. Apa itu? Lahir alhamdulillah, wis lahirnya orang tuanya Natal, bukan Isanya lahir, tapi karena anggap bahwa Allah itu sudah punya anak. Jadi itu adalah bagi mereka memperingati sampai sekarang itu adalah kalau kita ibadah yang mantap, ibadah yang semacam ada ajaran yang tertentu. Bapak-bapak, itulah. Maka kita sekarang jangan sampai kita tahun 81 saja sudah digembar-gembarkan bahwa itu ibadah. Tapi jangan sampai kita tergoda oleh mereka-mereka sanes Natalan itu sanes ibadah, itu kebersamaan, kata Menteri Agama yang sekarang bahwa Natal itu adalah kebersamaan, sehingga nanti tahun ini kita adakan peringatan, tapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, itu tidak jadi. Kenapa? Karena peringatan yang ini betapa marahnya Allah kalau Allah itu dianggap punya anak. Bagaimana besok Kamis yang akan datang, marahnya seperti apa? Maka sore hari ini yang kita bicarakan itu. Yang kedua, Bapak-bapak, kalau tadi memperhatikan, sekarang menimbang. Yang ditimbang, satu, umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang perayaan Natal bersama. Apa yang dimaksud Natal bersama? Karena Menteri Agamanya sekarang mengatakan itu bersama itu bukan hanya orang Kristen. Melihat apa yang dikatakan,
mulai na'udzubillah min dan tapi sekali mudah-mudahan Allah memberikan hidayah tidak jadi. Sebab kalau itu sampai jadi, apa kira-kira yang akan terjadi? Wallahu a'lam. Bukan kita beramal yang akan bukan. Tapi yang berikutnya, umat Islam agar tidak mencampur adukan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain. Natal itu ibadah. Ibadah kita jangan kita campur dengan ibadah dia. Kalau kita datang berarti kita ikut ibadah. Akidah dia apa? Isa adalah anak Allah. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa qala Yahud Uzair bin Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qala Nasara Masih bin Allah, orang Nasara mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Tapi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, hari akhir itu Allah akan menanya kepada Isa, apakah kamu mengajarkan kepada umatmu supaya dia menyembah selain aku, supaya dia menyembah ibumu dan menyembah kamu? Bisa menjawab, ya Allah, saya tidak menyampaikan, itu bukan hak saya. Saya tidak akan menyampaikan yang bukan hak saya. Saya menyampaikan apa yang diberikan tugas kepada saya. Bukan Allah. Nanti besok akan disampaikan itu. Ya. Jadi di dalam Al-Quran. Yang ketiga, umat Islam harus berusaha untuk menambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya umat Islam itu menambah iman dan takwanya, bukan mengurangi keimanan dan ketakwaan. Kalau dia datang itu, kalau dia percaya seperti itu, berarti dia mengurangi keimanan dan ketakwaan. Apa? Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Allahus samad, Allah adalah tempat mengabdi. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Akidahnya seperti Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dan kalau dia mengatakan itu anak Tuhan, berarti Allah itu beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada yang menyamai. Itu pertanyaan-pertanyaan orang Quraisy, orang Nasrani kepada Rasulullah, bagaimana sifat-sifat ketuhananmu? Karena dia mengatakan sifat ketuhanan dia adalah satu tapi tiga tapi satu. Yang ajaran ini bapak-bapak, oleh saya sering bicara dengan orang-orang yang disekolahkan oleh disekolahkan oleh orang Kristen itu. Jadi pada saat kita itu kalau resah, orang itu disekolahkan
di fakultas dakwah. Dia mengatakan, tapi saya tidak tahu kalau dia sudah wafat dan saya tidak tahu. Dia mengatakan awalnya dia itu Muslim, kemudian dia bergoda iman menjadi orang Nasoro. Setelah menjadi Nasoro, dia disekolahkan dan dibaptis sampai semua anaknya namanya ada nama baptis. Waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu, dia dan semua anaknya itu diajak ke SD Muhammadiyah, dicatatkan sekolah di Muhammadiyah Jalan Gatot. Terus gurunya waktu itu almarhum Bu Nurjana. Napa mboten metu kok nyekolahnya putrane dateng mriki. Loh, mboten Bu. Loh, asal bapak ibu ayahnya Yohanes Edi Kamno. Jadi awalnya namanya Edi Kamno, terus dibaptis ada Yohanes. Itu pada waktu dia menjadi orang Nasrani, anaknya semangat, terus dia sadar, dia mengatakan, bapak saya selama di Nasrani itu, akidah saya tidak bisa menerima. Loh, apa Pak kamu? Berarti waktu anak satu tapi tiga tapi satu itu saya gagal. Jadi selama dia menjadi orang, keyakinan yang seperti ini tidak masuk akal dia. Maka akhirnya kembali dia dengan anak-anaknya itu menjadi Muslim, tapi namanya maka dia itu Muhammad itu lupa itu dapatan itu ngaku nama baptis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin saya tanya itu ciptaan itu masing-masing. Ya, mau cerita tentang jadi aku tetangganya di Pak itu kan orang Kristen tuh. Wah, itu gak mau Muslim. Orang sampai dia yang di Muhammadiyah pertama. Bila namanya masih Yohanes. Ini rumahnya belakangnya Balai Pengobatan Ahli itu jalan Morotai. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja jadi. Nah, akhirnya dia sudah Muslim kembali waktu itu. Sampai saya orang ini orang Nasrani, tapi kadang-kadang saya diberi buku korban. Orang Nasrani memberi buku korban. Tiba-tiba ada dua teman itu di Islam itu satu yang itu orang Nasrani karena dia bapak-bapak ibu. Jadi supaya menimbang supaya umat Islam itu akidahnya kuat, ibadahnya benar. Terus berikutnya menimbang umat Islam harus berusaha untuk menambah iman dan takwa tadi. Yang berikutnya tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Artinya Bapak, maksudnya di sana apa? Natal bersama itu maksudnya awalnya adalah supaya umat Islam itu bersatu dengan yang lain. Tapi Bapak-bapak itu mengapa ini disampaikan waktu itu oleh MUI
mana yang boleh bersama-sama dan mana yang tidak boleh bersama-sama, mana yang ini termasuk ibadah, mana ini yang termasuk muamalah. Contohnya, kalau ada tetangga yang meninggal dunia, kita juga datang menyampaikan ikut bela sungkawa, tapi doanya yang harus hati-hati. Kita datang ikut bela sungkawa, tapi doanya harus berarti hati. Muka-muka amalnya ditolong itu harus berarti kalau kita mengatakan ini berarti amaliyahnya itu walaupun dia menyembah Tuhan kita, berarti kita mengatakan itu sah. Maka kita ikut berduka cita. Seperti kalau ada api, terus ada pimpinannya meninggal, kalau langsung kita biasanya tentang kata pimpinan meninggal dunia langsung itu kita apa seperti menunggu, karena biasanya pengorbanannya seperti kalau kita kan kalau di kematian Nabi menyampaikan kalau ada di situ kematian doakan 5. Allahumma firli, ya Allah maafkanlah ini, warfa darajatahu fil mahdiyin. Yang kedua, angkatlah derajatnya sama dengan orang-orang yang solih-solihah. Wanawir rohuwa wasik madkholah, alam barzahnya beri saya dan lapangkan. Yang terakhir, waktu fima kibihi, ya Allah berilah penggantinya sepeninggalnya sebagai penerus perjuangannya. Itu bapak-bapak. Nah, kemudian meneliti kembali beberapa ayat, ada yang mengatakan begitu. Terus yang berikutnya menyampaikan dalam itu bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain. Kita tidak boleh. Itu kalau kita mengkaji di Al-Quran Asbabun Nuzul itu di surat Al-Kafir, itu banyak di sana diturunkan oleh Allah itu ada 4 asbabun nuzulnya. Kita tidak boleh mencampur adukan ibadah kita dengan ibadah dia. Mengapa? Karena orang non-muslim itu mengajak kompromi umat Islam. Rasulullah sestino nyembah apa yang disembah dia, satu hari menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah. Akhirnya turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Bahkan orang Nasara, orang Quraisy, orang Musyrik waktu itu jadi dijaluk oleh Muhammad Yoko, bondo, pangkat, wanita, jabatan, harta akan diberi semuanya. Sampaikan kepada Abu Thalib, jawabnya Rasulullah, walaupun rembulan diletakkan di tangan kanan saya, bintang di tangan kiri saya tidak berhenti
Berikutnya umat Islam harus mengikuti kenabian dan kerasulan Isa. Artinya kita umat Islam memang harus percaya bahwa Isa itu memang apa? Utusan Allah, nabinya Allah. Kita harus percaya. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita kaji di dalam surat-surat Al-Quran, surat Al-Baqarah, semua nabi itu hakikatnya, ajarannya, bab akidah adalah sama, yaitu Allah itu ahad, Allah itu satu. Yang beda adalah syariatnya, karena syariat itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Contoh, pada waktu Nabi Adam boleh nikah yang kembarannya, boleh nikah dengan adiknya, boleh nikah dengan paman. Itu karena waktu itu, tapi sekarang tidak boleh. Ada kakak beradik dirabi oleh seseorang, tidak boleh. Sebab juga ada, Pak. Saya itu mungkin itu di sini. Anak itu kalau hari kakak beradik kok dinikahkan dengan seorang, hukumnya sudah berbeda. Di dalam Al-Quran kalau kita kaji surat An-Nisa itu kan di sana bab nikah, tuntunan kita bagaimana, waris bagaimana, itu sudah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, seperti itu. Jadi kita yakin bahwa Isa itu adalah utusan Allah dan termasuk apa Rasul 25 dan Nabi. Di sana ada Nabi dan Rasul dan Nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang disoskan, ada yang dikososkan, diceritakan, ada yang tidak. Kosos dan kisos itu tidak. Nah, kisos itu apa? Kisos itu hukum dibalas, itu kisos. Orang membunuh dibalas bunuh, itu kisos. Kalau kosos itu cerita, menceritakan. Hanya beda apa? Kalau kayaknya ada tulisannya kan kosos kalau kisos. Beda artinya. Bapak, ibu-ibu, itulah beberapa dan mengingat waktunya, itu kesimpulannya. Inilah yang kita kaji bersama dengan beberapa pertimbangan dan itu tadi Majelis Ulama Indonesia yang waktu itu tanggal 7 Maret 1981, tanggal 1 Jumadil Awal 1401, memutuskan pertama, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merupakan perayaan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan soal-soal yang diterangkan di atas, yaitu bab akidah, bab ibadah. Yang kedua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya adalah haram. Ketiga, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat. Syubhat itu artinya perkara yang ragu. Dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan
ini yang 1801. Tapi kalau kembali saya sampaikan tadi, menurut Pak Anggam, orang yang datang diundang acaranya awalnya tidak Natal, tapi akhirnya ada acara Natal, harus pulang. Itu harus pulang. Dan waktu itu juga menyampaikan makanan-makanan yang di situ adalah haram. Haramnya adalah haram sababi. Mengapa? Sebab niatnya berbeda. Ini sama dengan kita makan barang sesaji. Ya, di Jawa kan ada barang sesaji. Kok kita makan hukumnya haram? Haramnya apa? Haram sababi. Kalau kita baca Urimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi, dan apapun yang disembelih bukan karena Allah. Contoh, kerbau bisa sembelihnya apa? Larunan, pipi, dasi, keperawatan, kayak logo, itu namanya wama uhilla bi ghairillah, dan apapun yang disembelih bukan karena Allah. Inilah dari Islam seperti itu. Saya kira masih monggo menawi saoken wonten ingkang dangu akhirnya saya kula jawab, nek boten kula boten saged jawab, kula dados speaker. Speaker niku maknane neng gawang, bapak diuncali yang sing ngebelni ora kiper e. Sing ngebelni sinten? Pemain. Ya, ada gelandang kanan, ada gelandang kiri. Yang menembak jauh back, kiper kanan dan kiri. Ya, mungkin ada bapak-bapak, karena waktu dulu di tetangga saya di Cokoronggalan itu ada orang itu minta, aku kok pernah diundang. Terus ada waktu itu namanya lupa saya, orang Deksos, dia Nasoro, dia bertempat di Jalan Rumah Surya Timur, itu apa itu? Saya lupa namanya. Itu tempat rumahnya di situ. Tetangganya itu diajak ke Natal. Mungkin monggo Pak, semua diundang jatuh karena tidak ngerti tadi. Monggo. Betul-betul. Waktu asma'u minta bahab, waktu lebih baik daripada emas. Orang emas ini digunakan. Waalaikumsalam. Maaf, mau nanya sedikit tentang kalau kita sholat berjamaah, terutama subuh, maghrib, isya, itu kan disuarakan. Kalau imamnya baca Al-Fatihah, hukumnya makmum menjawab amin itu gimana hukumnya? Apakah harus dikeraskan? Apakah boleh dibatin? Atau mungkin pelan-pelan? Terima kasih. Terima kasih. Moga blog jadi tentang teknologi berbagai.
Jawab ikutin. Ini alhamdulillah sampai paling sehat. Kamu betul. Sholat subuh, maghrib bisa jawab amin, terus banter apa? Apa boleh pelan, apa mungkin harus keras. Oke. Aminnya bagaimana? Enggak, pertanyaannya kok udah loh Pak. Maksudnya Mas Diko dulu Pak. Nangkep Bapak ini kok mau jadi begini, kita itu kalau sholat itu kan ada jahar, ada sir. Yang jahar itu maghrib, isya, subuh. Nah, kalau kita sudah membaca Fatihah, terus membaca amin, amin bersama imam itu dibarengi oleh malaikat. Hikmahnya nanti dosa-dosanya apa yang maksud dia matur amin ke banter apa diri si makmumnya. Imamnya juga yang keras akan nanti bersamaan kan jamaahnya tidak ya sebaiknya untuk imamnya maka data aminnya juga diberikan dengan makmum karena apa? Tapi tidak terlalu keras, tapi minimal yang belakang imam itu terdengar karena bagaimana kan banyak sekali juga imam itu malah tidak baca ya. Amin itu kan hanya apa? Samanya. Padahal di situ dikatakan sudah jelas bersamaan dengan imam. Berarti kan imamnya belum baca. Kalau saya begitu. Jadi memang begitu. Jadi bapak-bapak, artinya kan kalau kita sudah walaupun fakul amin, katakan amin. Terus diperjelas aminnya makmum bersama imam itu diamini oleh malaikat. Jadi memang kita membaca amin itu bersama dengan imam. Dengan demikian saya membaca hadis yang lain di hadis Ahkam Nabawiyah jilid 3 atau juz 3 itu di sana imam itu membaca aminnya harus keras dan kita makmum di APT itu makmum itu membaca aminnya menanti imamnya ya, maka nanti yang menjadi imam apa? Membacanya amin harus keras ya, karena imam sudah amin, makmumnya amin, terus itu diamini oleh malaikat. Jadi begitu. Apa tuh amin itu? Tadi kan kita membaca Fatihah sejak awal, Bismillah, Alhamdulillah sampai Wailil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin kita itu mengamini ucapan-ucapan dari sebelumnya tadi. Jadi kita, ya Allah kabulkanlah permintaan tadi.
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terus yang kita minta itu kita minta kepada Allah untuk dikabulkan. Maka kita membaca amin itu tulisannya kan alif dua ya, terus dikasih tanda itu fathahnya panjang amin. Itu kita dengan hati kita merenung, ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Jadi apa? Dibaca keras dan bersama-sama. Tapi biasanya karena semangatnya tinggi, anak-anak kecil itu baru waladhdallin langsung amin. Karena semangatnya minta segera dikabulkan. Oke, macam-macam Pak. Itulah berkelas ya. Apa? Bapak-bapak, demikian kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan menambah khasanah keilmuan kita dan kita bisa menjaga betul akidah ibadah kita dan kita bisa dakwah amar ma'ruf kepada saudara kita muslim. Jangan sampai mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh agama. Cuma besok kami akan datang betapa kemarahan Allah kalau Allah itu dianggap dikatakan punya anak. Demikian benarnya dari Allah. Salah dari saya, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum